Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Salam jumpa kembali bersama saya Aditya Suryo Diningrat. Kesempatan kali ini saya akan membagikan video tentang suka duka sebagai seorang tukang pijat urut. Tapi sebelum kita simak, silahkan like, subscribe, serta komentarnya, dan jangan lupa tombol loncengnya untuk selalu mendukung video dari saya. Dan mari kita simak videonya. Oke teman-teman, di sini saya sedang memijat urut ya, seorang pegawai negeri sipil ya, di bagian agraria. Dia tukang bikin sertifikat tanah ya teman-teman. Dan di sini saya akan berbagi tentang pengalaman sebagai seorang terapis urut ya, atau tukang urut yang selama ini saya sudah menjalani sangat lama sekali ya. Untuk di Bandar Lampung aja saya sudah sekitar 11 tahun, dari sebelum 2009 ya sampai sekarang. Dan untuk di Jakarta dari 2001 sampai 2007 ya teman-teman ya. Suka duka sebagai tukang urut yang namanya suatu profesi ya teman-teman, itu pasti ada suka dukanya ya teman-teman. Profesi tukang urut itu satu profesi yang dianggap oleh masyarakat, oleh semua kalangan adalah profesi yang rendahan ya teman-teman. Profesi yang rendah, yang tidak ada seorang anak kecil atau siapapun itu kalau ditanya cita-citanya mau menjadi apa, itu tidak akan terjawab ya. Menjadi tukang urut itu tidak akan ya. Dan saya juga sendiri di sini itu tidak sama sekali juga terpikir akan menjadi seorang tukang urut ya teman-teman. Dari dulu, dari awal saya terlahir sampai saya lulus sekolah itu tidak terpikir ya. Roda berputar begitu saja dan tidak sengaja, dan saya juga tidak ada niat seperti apa yang seperti saya inginkan, mengalir begitu aja. Dan akhirnya sampai sekarang saya geluti sebagai seorang tukang urut ya. Nah itu berawal dari saat saya itu ada di Jakarta teman-teman ya. Saya dulu seorang driver, supir taksi, salah satu taksi ternama di Jakarta. Dan waktu tidak lama ya teman-teman, saya mungkin sekitar 2 bulan, dan jam kerja itu mungkin hanya sekitar 30-an hari ya. Dan saya ketemu seorang pemuda yang menyewa menumpang di taksi saya. Itu ternyata dia adalah seorang terapis urut ya, atau tukang urut, yang dia bertanya kepada saya soal hasil penghasilan sebagai supir taksi. Itu ternyata saya jawab aja ya, karena saat itu ya namanya supir taksi apalagi masih baru itu, sekedar dapat komisi ya. Komisi dari setoran itu hanya 10%, dan dia menawari belajar urut ya. Dia seorang terapis, dia bersuku Kalimantan, dan ternyata memang dia itu seorang intelektual yang dia bukan sembarangan, sekolah aja, kuliahnya aja
di Belanda ya, di negara Belanda. Dia mengambil jurusan itu insinyur pertanian ya teman-teman, tapi ternyata dia berprofesi sebagai terapis urut ya, atau tukang urut ya. Nah, saya ditanya tentang hasil seorang sopir dan saya menjawab apa adanya, dan dia menawarkan suatu tawaran yang mau nggak jadi tukang urut seperti itu ya teman-teman. Dia menawarkan seperti itu dan saya berpikir spontan, saya ini anak orang yang tidak punya warisan, tidak punya peninggalan. Di masa tua pun ibaratnya saya bekerja tidak punya pensiunan ya teman-teman. Itu tidak terfikir, dan saya langsung berhenti bekerja. Saya ikut dia karena saya berpikir apa, kalau saya menjadi tukang urut, otomatis saya di saat masa tua saya tidak punya pensiun. Tapi kalau tukang urut masa tua itu kita di rumah aja, ada saja ya yang mendatangi kita, yang meminta tolong, ada anak panas, ada anak keseleo. Nah, dari situlah saya memutuskan saya menjadi tukang urut, dan saya belajar dengan beliau, belajar urut. Dan memang dari leluhur saya, nenek saya, kakek saya juga seorang terapis ya, yang kakek nenek dari ibu, dan juga ternyata keturunan dari kakek nenek yang dari bapak juga memang jiwanya jiwa penolong ya teman-teman. Tapi saya tidak terpikir dari hal keturunan. Saya tergugah hati untuk menjadi terapis urut itu karena ketemu seseorang yang memang menawari saya. Dan satu kata yang saya selalu ingat dari beliau, apabila kamu sudah menjadi tukang urut, kamu tidak akan lagi mau ditawari pekerjaan apapun ya, pekerjaan apapun. Dan itu ternyata fakta. Dan dia juga berkata, jangan merendahkan suatu profesi seseorang yang apabila kita tidak tahu di dalamnya seperti apa ya. Dan memang realita ya, kalau kita ditanya seseorang, apa pekerjaan kamu, apa profesi kamu, apa aktivitas kamu, terus kita jujur dengan menjawab, oh saya tukang urut, pasti sangat remeh ya, sangat remeh dibalasnya, dijawabnya, oh nggak apa-apa, yang penting halal. Seperti itu ya teman-teman, pasti jawabannya seperti itu, nggak apa-apa yang penting halal. Jadi memang realita sebagai tukang urut itu tidak menjadi suatu profesi yang menjadi sebuah cita-cita seseorang ya teman-teman. Tapi di sini saya sangat bersyukur sekali ya, saya sangat bersyukur sekali dengan profesi yang saya geluti sekarang ini sebagai tukang urut ya. Bahasa kerennya itu terapis ya, tapi ya kita itu bahasa Inggrisnya ya. Kita ini orang Indonesia yang sudah terkenal menjadi seorang tukang pijet atau tukang urut, seperti itu ya, bahasa yang sudah umum di masyarakat kita ya. Nah, ternyata di dalam dunia pijat, dunia urut, selama saya ini keliling kemana-mana. Dulu di Jakarta lama saya mengurusi anggota DPR RI ya, daerah Kalibata. Nah itu memang luar biasa, dan saya jadi tahu ya seperti apa sih seorang wakil rakyat. Saya tidak perlu bicarakan di sini, yang di dalamnya itu di komplek DPR RI ya, itu memang luar biasa, semuanya ada, dari hal yang baik
sampai ke hal yang tidak baik ya teman-teman ya. Memang di situ sarangnya, di situ gudangnya ya. Nah, itulah wakil rakyat yang sebenarnya saya menjadi tahu apa yang ada di dalamnya, seperti apa sih wakil rakyat yang sangat kita yang menganggap dirinya seorang wakil rakyat itu seperti apa ya. Nah, suka dukanya ya seperti itu ya teman-teman. Sukanya itu kita seorang terapis, apalagi saya ini seorang terapi panggilan yang sangat luar biasa. Saya bisa mengenal, saya bisa bersilaturahmi dari berbagai banyak instansi ya teman-teman, dari berbagai banyak kalangan, dari golongan yang biasa, yang rendah, yang selevel dengan kita dengan saya, sampai dengan golongan yang elit tinggi ya, golongan yang tinggi, bahkan bisa sampai ke pengusaha, bisa sampai ke anggota-anggota dewan, sampai ke kontraktor, sampai ke politikus, pengacara, kejaksaan, jaksa, bahkan sampai ke bupati, wakapolda, kapolda, bahkan sampai ke gubernur. Itu sangat luar biasa yang saya alami, dan saya sangat senang sekali ya teman-teman bisa mengenal orang-orang yang tinggi, orang-orang yang elit. Walaupun kita hanya sebatas tukang urut, ternyata hubungan silaturahmi kita, kenalan kita ini sangat luar biasa. Dan apabila kita ini berkunjung ke orang-orang yang penting, yang kalau mau masuk ke rumahnya itu harus melalui penjagaan yang sangat ketat ya, terutama misalnya di perumahan gubernur atau kapolda atau wakapolda, yang orang-orang penting di suatu daerah ya teman-teman. Apabila kita datang ke rumah orang-orang penting, itu sudah disambut ya sama penjaganya, kita dikawal ya, seperti kita ini orang hebat, orang tinggi ya, dikawal sampai di kamarnya ya teman-teman, sampai ke kamarnya, diketukin pintunya dan bilangin, "Pak, ini tukang urutnya sudah datang," gitu ya teman-teman ya. Itu sangat luar biasa sekali ya. Itulah suka dukanya ya, sukanya sebagai tukang urut ya. Dan kalau untuk hasil itu memang alhamdulillah ya, kita cukup untuk bisa menghidupi keluarga ya. Dan saya ingat sekali apa kata bos saya, orang yang mengajari urut saya ini, "Kalau kamu sudah terjun ke dalam dunia urut dan kamu sudah menyatu dengan profesi yang dijalani, itu tidak akan mau lagi ditawari kerjaan apapun." Dan ternyata benar ya teman-teman, apa yang saya alami setelah saya terjun ke dunia urut, saya menjadi tukang urut, itu tawaran kerja apapun itu saya tolak. Bahkan saya pernah memegang seorang bupati ya, beliau menawari untuk menjadi PNS ya, pegawai negeri sipil ya teman-teman ya, yang itu suatu profesi yang menjadi dambaan semua orang yang rata-rata nih ya, setelah kuliah dia mengadu nasib untuk berebut menjadi seorang pegawai negeri sipil ya teman-teman. Padahal kalau tahu di dalamnya seperti apa, orang tidak akan mau menjadi pegawai negeri sipil ya. Kalau kita jujur, kita tidak punya teman, dan kalau kita tidak ikut dengan teman-teman, kita juga pun dibenci sama teman-teman ya. Karena ya tahu sendirilah permainan di dalam suatu instansi kepemerintahan,
Jadi saya banyak tahu tentang instansi apapun ya, banyak instansi yang saya tahu teman-teman, dan saya menolak tawaran itu. Sampai seorang bupati pun bingung, orang banyak bermimpi menjadi PNS, kenapa kamu lebih memilih jadi tukang urut? Karena apa? Setelah saya menjalani profesi menjadi tukang urut, saya ini menemukan suatu kenyamanan di dalam hidup saya ya teman-teman, menjadi suatu kenyamanan di dalam hidup saya, yang saya ini merasa bebas, saya ini merasa tidak ada yang mengatur hidup saya, tidak ada yang marahin saya, tidak ada manajemen yang mengatur aktivitas saya. Jadi saya mengatur manajemen saya sendiri ya. Jadi di sini saya ini bosnya, saya juga karyawannya ya. Walaupun di dalam keluarga saya dianggap sebagai anak yang tidak sukses ya, anak yang tidak sukses sendiri. Saya 4 bersaudara laki semua, dan 3 saudara saya ini dianggap sukses semua. Karena apa? Karena kakak saya yang tertua itu kerja di rumah sakit, sebuah rumah sakit ya. Adik saya yang nomor 2, adik saya yang nomor 3 itu kerja di suatu farmasi ya teman-teman, farmasi sambil farma. Terus adik saya yang bungsu itu juga kerja di suatu rumah sakit, yang orang-orang ini pada bingung. Saya ditawari kerja di rumah sakit, kenapa kamu tidak mau? Nah, saya pernah ditawarin seperti itu dan saya memang menolaknya ya teman-teman. Saya menolaknya. Saya merasa saya lebih cocok di sini karena saya suka dengan pekerjaan saya ya. Dan sukanya di dunia urut ini ya, saya menjadi seorang tukang urut ini, saya sangat senang sekali. Karena apa? Saya sangat bermanfaat sekali ya. Saya menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain, bagi keluarga ya. Saya bisa menolong orang, saya bisa menolong keluarga ya. Di keluarga saya pribadi aja, di saat istri saya sedang hamil itu saya urut sendiri, saya rawat sendiri, sampai persalinannya pun saya sendiri yang menolongnya ya. Saya tidak perlu seorang bidan atau dokter atau bahkan dukun, karena saya sudah pelajari semuanya ya teman-teman ya. Saya sudah pelajari semuanya, bagaimana cara menolong persalinan orang, bagaimana cara mengurus bayi, bagaimana cara memotong tali pusatnya ya teman-teman. Dan ternyata alhamdulillah saya lancar, dengan keyakinan saya bulat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Saya lancar menolong persalinan istri saya, dan anak saya juga tidak ada masalah, bahkan menjadi anak yang sangat luar biasa bagi saya ya. Ternyata memang manfaat pijat urut ini sangat luar biasa ya. Dari kecil saya rawat sendiri, saya urut sendiri. 5 bulan anak saya sudah bisa duduk, 8 bulan anak saya sudah bisa berjalan, 9 bulan anak saya sudah bisa berlari ya. Dan anak saya sekarang sudah kelas 6 SD, tumbuh besar, tidak ada masalah, tidak pernah sakit, tidak pernah ada masalah-masalah dalam kesehatan. Ternyata manfaat pijat urut ini memang luar biasa ya teman-teman. Dari bayi kita sudah rawat, kita sudah urut, walaupun kalau bayi itu hanya butuh 10-15 menit aja setiap hari, itu luar biasa ya. Anak kita sehat tanpa imunisasi, tanpa apapun. Ternyata anak saya sampai sekarang tidak pernah, alhamdulillah tidak pernah sakit. Saya sekeluarga alhamdulillah tidak pernah berhubungan dengan yang namanya medis ya teman-teman, karena kita yakin bahwa sesuatu
permasalahan itu bisa kita selesaikan, walaupun untuk itu kita diberi cobaan suatu penyakit. Ternyata Tuhan itu tidak akan menguji umatnya di batas luar kemampuan, dan semua kita bisa selesaikan. Tuhan sudah menyiapkan segala jenis obatnya ya. Nah itu suka dukanya ya, sukanya ya teman-teman, dan dukanya saya ini sebagai terapis urut, tukang urut, saya ini ya luar biasa apa yang saya temui, yang saya alami ya teman-teman. Ya namanya kita cuman tukang urut, jadi dimanapun tempat saya selalu banyak yang ngeremehin, banyak yang ngerendahin gitu ya teman-teman ya, banyak yang ngerendahin. Alah tukang urut, alah hanya tukang urut seperti itu ya. Itu memang dukanya ya, sedih sekali kalau kita mendapat pasien yang orangnya kaya, tapi kayaknya kayak tanggung ya, apalagi orang ya yang pelit, yang sifatnya hanya sekedar membeli jasa aja ya. Itu memperlakukan kita ini kadang kurang ya, tidak ada rasa silaturahminya sama sekali ya teman-teman ya. Tidak ada rasa silaturahminya sama sekali. Tapi ya saya jalani dengan ikhlas. Karena apa? Karena ini memang profesi saya, dan saya harus profesional ya teman-teman. Saya harus profesional dalam menjalankan profesi saya ya. Walaupun kenyataannya kadang memang hati kita dongkol, dan kadang dukanya memang seperti itu teman-teman. Kadang kita sudah buru-buru dari rumah sampai ke tempat tujuan, karena saya ini freelance panggilan ya, dari rumah suruh cepet-cepet. Begitu kita nyampe tempat, kita masih menunggu, sabar ya, ada tamu, sabar. Jadi banyak banget kita waktu terbuang ya, kita seolah-olah kita tidak terlalu penting ya teman-teman. Padahal kita ini ya, waktu itu ya sangat penting ya. Kadang saya sudah punya janji yang lain, saya harus nunggu yang ini belum mulai. Pernah saya dipanggil jam 5 sore ya teman-teman, jam setengah 5 sore. Begitu sudah sampai tempat, nanti akhirnya dari jam 5 saya harus nunggu, dan mulai memijat itu jam 8 malam ya. Jadi lebih dari 3 jam saya terbuang waktunya ya teman-teman. Nah itu dukanya ya, sedihnya jadi seorang tukang urut ya. Dan lebih parahnya memang banyak sekali ya, lebih parahnya banyak sekali kejadian-kejadian yang memang yang kita tidak inginkan ya teman-teman. Misalnya kayak saya terapis laki-laki, dan memang saya netral ya di sini. Saya pasien saya banyak yang wanita juga. Saya netral, laki-laki dan wanita saya pegang. Yang jadi masalah di sini apa teman-teman? Yang jadi masalah ini duka sebagai tukang urut, karena saya laki-laki, terus ketemu pasien yang laki-laki, ternyata dia golongan LGBT ya, dia abnormal ya teman-teman. Ya saya juga berpikir bingung, apa sih yang ada di pikiran dia, kok dengan sesama gitu ya, bisa suka dengan sesama. Yang itu memang saya paling takut ya menemui hal seperti itu. Dan saya banyak sekali menemui orang yang menyukai sesama jenis seperti itu ya teman-teman. Nah cuman kita harus hati-hati, kita juga harus bersabar, karena resikonya sangat tinggi ya teman-teman. Resikonya sangat tinggi apabila saya ketemu dengan orang yang suka dengan sesama jenis ya teman-teman.
sebisa mungkin kita hindari ya. Saya selalu menghindari, tapi kadang saya sudah terjebak, saya tidak tahu. Dan kebanyakan yang saya temuin orang yang seperti itu malah kebanyakan orang-orang kaya ya teman-teman. Saya menjadi bingung. Jadi intinya itu memang sangat luar biasa ya yang saya alami. Kita berusaha tidak terjadi apa-apa, saya juga berusaha untuk menyelamatkan diri saya ya teman-teman. Ya akhirnya bagaimana caranya kita alasan dengan secara halus ya, mohon maaf seperti itulah. Dan ya mungkin hanya sekali itu saja, tidak akan menjadi langganan untuk saya ya, karena saya takut kalau ketemu orang yang suka sesama jenis seperti itu ya teman-teman ya. Ini yang luar biasa bagi saya, pengalaman pernah sampai saya ya, namanya kita di rumah orang bingung, kita serba bingung, nanti takut diteriakin maling, kita nanti dipukulin sama security ya, karena posisi malam seperti itu ya teman-teman ya. Itulah suka duka menjadi tukang urut ya. Kadang kalau sudah ketemu satu orang seperti itu, nanti dilempar-lempar lagi ke teman-temannya seperti itu ya teman-teman ya, ke teman-teman golongannya. Tapi saya selalu berusaha menolak dengan secara halus, yang tidak akan terjadi kekerasan. Kadang kita ini juga pengen emosi ya teman-teman, cuman saya ini kalah kandang ya, kalah tempat, karena saya terapis atau pijat turut panggilan yang saya datang ke rumah pasien. Jadi kalau si pasien itu sampai berteriak maling ya kita sudah nggak tahu mau jadi apa nantinya ya teman-teman ya. Nah cuman saya selalu berusaha, saya menolak dengan secara halus, jangan nanti kalau terjadi nanti saling rugi ya, saya tidak terima, nanti urusannya beda ya, seperti itu ya teman-teman ya. Kalau kita tidak di rumah atau banyak juga saya temuin di hotel-hotel ya teman-teman, di hotel-hotel, dan ya kadang memang orang jauh yang menginap datang ke Bandar Lampung. Nah paling saya bilang jangan berpikir seperti itu terus. Kalau sampean maksa saya, Anda maksa saya, nanti kita bisa berantem. Jadi saya mending saya pulang aja gitu saya teman-teman, nggak usah dibayar, sudah saya pulang aja. Itu ya, itulah dukanya ya teman-teman ya, dukanya. Dan kadang kita selalu dianggap remeh ya, selalu dianggap rendah sama orang, dipikir kita ini dengan tawaran sekian gitu ya, dengan tawaran yang saya tambahin, saya bayar sekian, saya ini gitu, saya mau. Tapi saya selalu nolak ya teman-teman, saya tidak pernah mau hal seperti itu. Apalagi selama saya online ya, saya sifat online ya, ininya iklannya promosi online. Sudah lama saya promosi online itu, baru mungkin sekitar 2 tahun ya teman-teman. Nah dari online inilah saya banyak menemukan ya itu tadi. Tapi di sini saya suka gitu ya teman-teman ya, di sini saya suka karena kebanyakan orang yang seperti itu, yang bisa saya katakan golongan LGBT itu open di awal ya teman-teman. Open di awalnya itu open di saat dia telepon ya, dia bicara seperti ini, atau kadang dia SMS ya, SMS. Saya sudah bilang maaf saya tidak bisa, tapi dia menawarkan sekian gitu ya, mau nggak gitu kan. Saya balas lagi, maaf saya tidak bisa, tapi masih lagi ditawarin ditambahin sekian gitu ya. Kalau kita
kita hanya memikirkan uang sih, nominalnya lumayan gede ya teman-teman, nominalnya lumayan gede, tapi saya tidak mau beresiko karena apa ya, orang seperti itu bisa membunuh ya teman-teman, bahkan bisa membunuh, merugikan kita sampai mungkin nyawa kita ya bisa hilang. Banyak realita di berita-berita seperti itu ya, karena kita tidak mau melayani orang itu, sudah terlanjur dia naik ya, dia ininya sudah ini, jadi dan juga mungkin malu ya, karena jati dirinya sudah kita ketahui. Kalau sampai kita tidak mau melayani ya mungkin terakhir ya kita dibunuh ya teman-teman ya. Nah, saya selalu menghindari itu, dan sekarang ini memang karena zaman online ya, kita zamannya sudah zaman digital. Saya sukanya orang-orang seperti itu open di awal ya teman-teman. Kalau dulu saya tidak tahu, karena saya tahu-tahu ke rumahnya, ditelepon, saya datang ke rumahnya, dan orang-orang yang seperti itu tidak terbuka di awal, jadi saya tidak tahu ya. Tapi kalau terbuka di awal pasti saya tolak ya teman-teman. Dan misalnya kita tahu orang itu sudah seperti itu, langsung saya blokir ya teman-teman, nomornya langsung saya blokir. Saya tidak mau lagi urusan dengan orang seperti itu ya. Dan itu memang dukanya ya, sedihnya sebagai kita seorang tukang urut ya. Ada lagi sedihnya juga seperti ini teman-teman. Ya kita tidak berpikir, kita tidak terpikir ya, apalagi dia orang kaya, padahal pangkatnya di instansi kepolisian sudah tinggi ya, sudah jabatannya, pangkatnya sudah tinggi. Seorang ya intinya dia ada di polisi daerah ya, ada di Polda kalau di ini ya. Jadi udah malam-malam kita berkunjung di rumahnya. Kalau telepon itu harus cepat-cepat datang ya teman-teman, harus cepat-cepat datang. Kalau telepon baru 10 menit aja, padahal rumahnya dengan rumah saya sangat jauh ya, itu harus cepat-cepat datang. Langsung ditelepon udah sampai mana. Dan kadang kita buru-buru ya, mentang-mentang dia anggota dan jabatannya, pangkatnya sudah tinggi, mungkin ya harus segera gitu ya. Dipikir saya ini anak buah dia mungkin ya gitu ya, yang kalau anak buahnya apapun perintah komandannya ya bahasanya cuman siap kan gitu kan. Tapi saya kan bukan anak buah dia. Nah, keselnya apa, setelah kita nyampe rumahnya orangnya belum pulang ya teman-teman, belum ada di rumah. Kadang nunggu saya, katanya sebentar, saya nunggu sampai 1 jam sampai 2 jam belum datang ya. Dan sedihnya pernah segitu, malam-malam jam 10 malam, mana hujan ya teman-teman, mana hujan. Saya bingung, kok nggak biasanya beliau itu membukakan pintu gerbangnya ya teman-teman. Pintu gerbangnya biasanya kan pembantunya yang membuka dan menutup pintu gerbangnya. Nah, akhirnya apa, dia berkata saya hutang ya, seperti itu teman-teman. Sampai sekarang pun itu belum dibayar ya. 1 minggu setelah berhutang, saya ditelepon, saya datang ke rumahnya, dia bayar hanya 1 ya teman-teman. Tapi masih ingat saya masih hutang 1 ya, seperti itu. Dia bicara seperti itu. Yang kedua pun seperti itu, saya masih punya hutang 1 ya. Dan ketiga kalinya juga masih seperti itu, saya masih hutang 1 ya. Jadi sampai ke 4 kali dia nggak ngomong-ngomong lagi. Sampai sekarang saya nggak mau lagi memejat beliau ya. Saya ya satu kecewa ya, karena saya merasa dihina,
Ya saya walaupun ya, walaupun saya hanya tukang urut, tapi saya punya harga diri ya teman-teman. Yang paling membuat saya kecewa itu apa ya, saya dibayar ya tidak sesuai ya dengan apa ya, ya intinya yang dia ini kaya gitu loh, rumahnya gede tingkat gitu kan, dan dia orang jabatannya sudah tinggi. Jadi saya dikasih itu kembalian dari Indomaret ya teman-teman, kembalian dari Indomaret, pembantunya nggak tahu beli apa, dan itu kembalian sisa dari belanja, setruk-setruknya dikasih ke saya gitu ya, sampai setruknya itu dikasih ke saya. Disitulah saya merasa saya terhina sekali, dan sampai detik ini saya tidak mau, walaupun beliau telepon saya tidak mau angkat ya teman-teman. Karena apa ya, saya tidak masalah dikasih berapapun, tapi tidak kok sama setruk belanja itu maksudnya apa di situ ya. Mungkin teman-teman juga bisa berpikir seperti apa gitu ya, kalau mengalami hal seperti itu yang dukanya ya teman-teman. Dan juga ada satu lagi kisah duka saya ya, memang anaknya orang kaya, dia juga seorang PNS ya di salah satu kabupaten yang ada di Lampung. Dia di bagian dinas pekerjaan umum ya teman-teman. Dia masih muda sih sebenarnya, usia sih sama dengan saya, cuman ya waktu itu dia dari Jakarta, dia sudah pesan saya habis sisa datang, dan saya juga memang ya namanya sudah janji ya, saya datang ke rumahnya. Nah dia bertanya ada lagi nggak, ada, kata saya kan ada. Terus saya ya memijit dia sampai dengan selesai, tapi dia berbicara apa ke saya itu, tolong HP kamu jangan dibunyikan, kata dia. Saya bilang saya nggak bisa untuk mematikan HP karena saya ini panggilan, saya bilang gitu kan. Nah saya lupa untuk merubah deringnya, harusnya saya getarkan ya, tapi saya lupa. Ternyata HP saya ada yang menelpon, padahal sebelumnya saya juga sudah bicara dengan dia, karena yang antrian pijat selanjutnya adalah masih teman dia ya teman-teman, masih teman dia. Yang setelah dia saya memegang temannya gitu kan. Nah itu untuk memastikan temannya telepon ya, karena saya janjinya jam 10 malam, setengah 10 itu telepon, tapi saya belum selesai memijat yang satunya ya. Nah telepon saya bunyi di situ teman-teman. Akhirnya dia marah sama saya diusir dari rumah itu, dan memberi uangnya itu dengan cara dilempar. Dari situ ya saya hanya manusia biasa ya, yang bisa juga marah, tapi saya orangnya marahnya tidak membabi buta ya. Ya saya ambil aja uang itu dan saya lemparin kembali. Ya saya hanya bilang, maaf bang, saya bukannya pengemis, saya bilang gitu aja ya teman-teman. Nah itu sampai sekarang saya nggak mau lagi dia memanggil saya nggak mau lagi ya teman-teman. Itulah ya namanya kita hanya tukang urut dan merasa diremehin sama ya, wajar lah, namanya orang kaya ya teman-teman, itu sangat wajar sekali. Nah saya akhirnya dari pengalaman itu sampai beberapa tahun ya teman-teman, beberapa tahun saya terjebak lagi. Saya ini padahal nggak mau, benar-benar nggak mau kalau untuk suruh memegang dia. Akhirnya saya dijebak ya sama temennya ya. Saya waktu itu masih zaman BlackBerry ya teman-teman. Saya di BBM,
sama temennya. Saya pikir dia yang minta urut, nggak taunya tidak. Dia hanya bicara ada saudara yang mau urut, tempatnya di sini gitu kan, dikasih alamat, namanya siapa nggak mau ngaku ya teman-teman. Nah akhirnya saya datang ke rumahnya, saya ketemulah alamatnya, saya cari di depan ada mobil Innova seri sekian, dilalahnya memang benar, dan saya masuk. Nggak taunya orang itu orang yang pernah mengusir saya ya. Saya sudah bingung karena saya sudah terlanjur masuk ke dalam rumahnya. Akhirnya saya diem aja. Dia memeluk saya, minta maaf ya, katanya teman-teman, minta maaf, dia sakit, dia minta tolong kan, seperti itu ya. Ya saya hanya diem sampai di saat kita melakukan pijat aja, saya tidak mau bicara apapun. Saya hanya BBM kepada orang yang pertama meminta tolong urut itu ya teman-teman. Saya marah ke dia, saya bilang bener-bener ya, kata saya seperti itu ya, abang kok tega sama saya, padahal abang tahu saya nggak suka nggak mau lagi megang orang ini. Nah kata dia, saya kan ngasih rezeki kamu, kata dia. Ya saya bukan masalah nolak rezeki ya teman-teman, karena kembali lagi saya hanya manusia biasa yang saya merasa terhina. Saya nggak mau juga saya terlalu direndahin orang ya, walaupun memang saya ini memang ya namanya orang ini sebenarnya sifatnya hina, tapi ya kita punya harga diri ya. Kita datang itu sesuai permintaan ya, kita diundang baik-baik, masa kita diusir seperti itu ya, terus memberi uang itu dilempar ya teman-teman. Mungkin kalau teman-teman mengalami hal itu ya mungkin tidak bisa seperti saya ya. Saya sangat sabar sekali ya itu teman-teman. Mungkin kalau ketemu orang lain bisa berantem ya itu teman-teman ya, tapi saya tidak mau hal kekerasan ya teman-teman. Sampai di saat saya mijit pun selalu bilang, kamu marah ya sama saya, kamu marah ya sama saya. Saya bilang enggak, cuman gitu aja, saya nggak mau ngomong, cuman iya sama enggak jawaban saya seperti itu ya. Dan di saat saya memegang orang yang BBM saya, waktu saya memijat dia, saya habiskan amarah saya ke dia ya teman ya, ngomongnya tidak kasar, biasa aja ya. Ya dia ya seperti itu jawabannya. Saya kasihan karena itu temannya, dia sakit, nggak ada lagi tukang urut yang mau memijat dia, kata dia seperti itu ya. Dan saya saya balikin aja. Seandainya abang diundang baik-baik sama orang, terus kok diusir gitu loh, diusir dengan alasan hanya yang sepele ya. Karena apa ya, karena saya seorang terapis, tukang urut freelance panggilan ya. Di saat orang itu kadang telepon saya butuh saya, belum tentu saya di saat saya itu santai atau saya ini lagi nggak ada kerjaan ya teman-teman. Nah itu dia tidak berpikir seperti itu. Padahal kalau kita hanya melayani telepon orderan ya memang sih kurang profesional ya kalau kita memijat sambil kita bermain HP ya. Tapi kalau hanya sekedar telepon mungkin orang pun akan maklum ya, karena kita menerima telepon itu mungkin paling lama hanya 10 detik ya, 10 detik, tidak akan lama kok. Itu 20 detik aja sangat lama itu kalau menerima. Karena apa? Karena kalau saya di order sama langganan, saya selalu bilang, saya kosongnya jam segini pak, mau enggak? Kalau dia mau iya, cuman seperti itu aja jawabannya kan. Jadi kalau ditanya di mana Tony, saya selalu jawab apa, saya kosongnya jam sekian gitu kan. Kalau dia mau ya dia langsung jawab iya, ya udah tunggu kayak gitu. Nah, saya langsung jam segitu saya datang ke rumahnya. Seperti itu teman-teman. Jadi
tidak ada ya 10 detik lah paling cepat itu ya teman-teman tuh, cuma 10 detik. Jadi itu tidak mengurangi, ya memang sih mengganggu pasien, cuman pasien yang kita pegang, yang kita ini maklum kok ya, maklum kalau kita bermain Android atau bermain SMS-an mungkin atau WA-WAan itu ya semua orang tidak suka. Tapi kalau hanya dengan menerima sebatas telepon, mereka pun maklum, karena mungkin mereka juga waktu minta urut ke kita, ke saya ya, saya tidak sedang duduk manis biasa, tidak ini ya, mungkin saya juga lagi megang orang ya. Dari mungkin di situ ya teman-teman ya, berpikir ya namanya kita itu harus kalau untuk memahami seseorang ya harus bisa berpikir berbalik ya teman-teman, berpikir berbalik. Jadi kita akan memakluminya ya teman-teman, kita akan memakluminya, karena ya orang itu ya harus tahu saya ini siapa. Tukang urut ya cuman tukang urut, tapi kan tukang urutnya tukang urut panggilan kan seperti. Jadi ya harus bisa memaklumi ya, karena saya bukan dia aja, bukan melayani dia aja ya teman-teman, karena kita juga melayani banyak orang. Beda kalau kita memang posisinya di tempat ya, di tempat panti ya, panti pijat, atau di pokoknya intinya di tempat ya, atau kita memang sudah ada tempat khusus untuk buka terapi ya, di nyewa ruko seperti itu ya. Nah itu memang ya tidak boleh ya teman-teman ya, itu memang tidak boleh. Kok kita main telepon nerima telepon ini ya, itu pasti akan dikomplain oleh pelanggan ya. Karena apa? Karena mereka tidak menerima orderan. Pasien selanjutnya akan mengantri setelah dia selesai. Kalau ditempatkan seperti itu ya teman-teman ya, ya itulah suka duka ya teman-teman ya, suka duka sebagai tukang urut ya teman-teman. Banyak sekali cerita-cerita, mungkin kalau saya ceritain ya bisa sampai pagi nggak selesai ya teman-teman ya. Terus ada tetangga saya yang memang benar-benar saya sangat-sangat diremehkan sekali ya teman-teman. Saya sangat diremehkan sekali, karena orang ini memang seorang kontraktor ya, seorang kontraktor kaya. Dia memang faknya di pembangunan pabrik-pabrik ya, seperti itu ya teman-teman. Kayak bikin di Lampung ini kan pabrik Indofood, pabrik pakan ternak, pabrik mie bihun, rata-rata hampir semua proyek itu kena dia ya, karena dia memang ahlinya di situ. Nah suatu saat bapak ini minta tolong ke saya, dia minta urut aja sih, tujuannya cuma seperti itu ya. Tapi selama saya memijat badan dia ini sangat kebingungan ya, telepon sana telepon sini, itu kan nggak berhasil ya teman-teman ya. Padahal orang ini hanya butuh aspal itu sekitar 50 ton. Dia hanya untuk mengaspal di lingkungan pabrik ya. Kalau aspal 50 ton itu kalau kita mungkin banyak ya, tapi kalau kontraktor 50 ton itu dibilangnya hanya ya gitu ya, hanya 50 ton. Karena kalau dibawa dump truck yang gede itu mungkin cuma tiga dump truck ya. Kalau dump truck yang kecil seperti truk biasa itu mungkin hanya 6 truk ya, 6 truk. Jadi karena posisi mau tahun baru, seminggu lagi mau tahun baru itu bapak ini tidak dapat aspal, karena pabrik-pabrik sudah tutup dan buka lagi seminggu setelah tahun baru.
Tapi targetnya ya, permintaan dari yang punya pabrik tahun baru itu harus selesai di aspal ya untuk jalan sekeliling pabrik. Nah, stresnya di situ ya, bapak ini stresnya di situ, mikir sana mikir sini ya. Nah, akhirnya telepon temen, mau cetak, mau bikin aspal sendiri, katanya mau goreng aspal sendiri gitu ya teman-teman. Nah, salahnya saya di situ nyeletuk gitu ya teman-teman. Salahnya saya itu setelah dia selesai telepon, karena saya juga kasihan, satu dia tetangga, yang kedua ya saya bukannya bisa menolong ya, tapi apa ya, saya hanya mengasih jalan, memberi jalan ya teman-teman. Nah, begitu saya nanya, bapak ini sudah pasrah, saya nanya beliau, butuh aspal tuh berapa ton sih Pak, saya bilang gitu kan. Langsung dia bentak, kamu ini cuma tukang urut, kata dia seperti itu ya. Kamu ini cuma tukang urut, kamu bisa apa, kamu bisa bantu saya, kata dia seperti itu kan. Saya bilang, saya jawab, maaf ya, saya memang tidak bisa membantu bapak, cuman saya hanya bisa memberi nomor telepon, saya bilang gitu kan, nomor telepon, ini langganan saya pijat, kata saya kan seperti itu. Dia punya pabrik aspal, coba bapak telepon aja dia, saya bilang, bilang aja saudaranya tukang urut ini yang biasa ngurut bapak, saya bilang gitu kan. Nah, akhirnya ditelepon bener ya sama bapak itu ya, ditelepon bener, saya saudaranya Mas Adi tukang urut, kata dia seperti itu ya kan. Langsung direspon ya sama yang punya bos yang punya pabrik aspal ini ya, oh iya Pak, nah gimana, ada yang bisa dibantu. Nah, akhirnya cerita lah, minta tolong lah, bapak ini butuh aspal 50 ton karena banyak pabrik yang tutup. Sebenarnya juga memang pabrik yang pelanggan saya yang punya pabrik aspal ini juga memang mau tutup, karena memang sudah tidak ada lagi proyek ya. Kalau seminggu sebelum tahun baru itu biasanya sudah tutup buku semua ya. Tapi ya alhamdulillah, hanya cuma 50 ton diberilah bapak ini kan, dibikinin aspal sebanyak 50 ton. Jadi alhamdulillah ya, bapak itu malu bener sama saya yang tadinya ngeremehin saya, yang ngerendahin saya. Akhirnya ya dia sangat senang sekali. Karena apa? Karena nambah satu lagi ya teman-teman, nambah satu lagi langganan. Kalau dia butuh aspal, dia sudah punya nomor telepon yang punya pabriknya, jadi tidak melalui agen-agen lagi ya. Itulah teman-teman ya, suka duka seorang tukang urut ya teman-teman. Sukanya tukang urut itu apa? Itu satu, kita banyak silaturahmi, saya banyak kenal ya dari golongan yang biasa, kita petani, tukang bata, tukang rongsok, apapun semua yang dianggap rendahan itu saya juga kenal semua, karena saya netral ya, saya tidak memilih ya, saya mejit siapapun walaupun itu orang tidak punya ya, saya tolong ya teman-teman ya. Nah, itu dari kita yang dari orang bawah sampai kita yang ke orang-orang tinggi ya teman-teman. Dan saya juga sangat senang sekali saya menjadi seorang terapis urut ya, walaupun memang realitanya saya banyak direndahin orang, tapi saya sangat bersyukur sekali, malah justru saya bangga ya, saya bisa menikmati fasilitas orang kaya ya teman-teman ya. Saya bisa menaik kapal pesiar ya, naik kapal azimut yang harganya ratusan miliar. Saya bisa naik helikopter ya teman-teman ya. Ada di video-video saya, di konten-konten saya sebelumnya itu ada ya. Saya bisa naik kapal pesiar yang begitu mahal ya. Anda bisa cari kapal azimut
di YouTube banyak kapalnya kayak apa, dan Anda bisa cek harganya seberapa. Di situ saya bisa naik kapal itu karena apa ya teman-teman, karena saya dilalahnya ya, kapal itu bersandar di sebuah pulau yang ada di Lampung, dan yang punya kapal ini kecapean ya teman-teman. Yang punya kapal ini kecapean ya mencari tukang urut, yang akhirnya saya yang ditelepon ya teman-teman. Jadi saya mijat urutnya ada di kapal, dan setelah selesai kapal itu mau berlayar, saya ikut aja ya gitu teman-teman ya. Saya ikut naiklah gitu. Jadi saya bisa merasakan, saya sudah pernah naik kapal yang dalam mimpi pun saya tidak akan bisa membayangkan saya bisa naik kapal itu ya teman-teman ya. Nah itu alhamdulillah sekali teman-teman ya. Emang luar biasa lika-liku hidup ya teman-teman, dan ya godaannya pun banyak sekali ya. Nah ya selain itu juga kita juga ya itu tadi ya yang saya bilang, saya bisa bergaul, bisa silaturahmi dengan banyak instansi ya, dari instansi polisi sampai pengacara, jaksa seperti itu ya, pengusaha, kongko ya, yang pokoknya banyak orang Cina yang jadi langganan saya ya, laki perempuan. Jadi kalau kita lagi butuh apa misalnya kita punya langganan, engkau yang punya toko itu kan dilelah tokonya punya toko bengkel spare part motor seperti itu ya. Kadang kita nggak punya duit, kita bisa ambil dulu itu ya teman-teman ya. Atau kalau harga kita pasti didiskon, tidak seperti harga yang orang lain ya teman-teman ya. Orang pernah saya beli Givi itu box motor di belakang itu kan, modalnya saya beli modal ya teman-teman. Karena apa, waktu itu saya mau pergi ke Jakarta, jadi saya cuma ada dua pilihan ya teman-teman. Kalau mau cash ya sekarang segini, tapi kalau tidak bisa harga segitu, saya hutang, bayarnya pulang dari Jakarta. Jadi kesel bener orang itu, yang kau itu kesel bener, yang akhirnya saya diberi dengan harga modal dia ya teman-teman ya. Ya kata saya kan, apa sih kok yang namanya kan cuma satu barang sih, nggak ke banyak orang, masa sama saya juga mau masih nyari keuntungan. Ya bukan gitu kata dia gitu kan. Ya kita kan butuh bayar listrik, butuh sewa ruko, butuh gaji karyawan gitu. Ya kan baru cuma satu, nggak banyak kan gitu kan. Ya saya juga nggak nawar dengan harga yang ditawarkan. Saya tahu dia tidak mengambil keuntungan yang besar kalau kepada saya. Cuman ya itu, kalau harga segitu saya bayarnya pulang dari Jakarta, tapi kalau mau harga segini ya saya bayar sekarang. Seperti itu ya teman ya. Gitulah kisah-kisah suka duka seorang tukang urut ya teman-teman ya. Luar biasa sekali apa yang saya jalanin, dan memang yang paling berarti banget bagi saya, yang paling membuat saya ini teman-teman merasa berguna sekali, yaitu di saat istri saya melahirkan ya teman-teman. Saya cuma berdoa, saya minta kepada Tuhan Yang Maha Esa, berdoa dilahirkan di malam hari biar nggak ada yang ganggu saya ya teman-teman. Dan alhamdulillah doa saya dijabah, yang akhirnya ya alhamdulillah semuanya lancar, dan saya bisa menolong persalinan istri saya ya. Dan di dalam keluarga pun seperti itu teman-teman ya. Kadang ya anak istri capek ya kita urut sendiri tanpa kita
harus memanggil orang lain, kita harus mengeluarkan biaya ya untuk ya namanya kita minta tolong orang lain ya. Kita harus kita juga ngerti ya teman-teman ya. Itu teman-teman yang namanya perjalanan hidup ya. Kadang orang kalau melihat itu ya kalau orang Jawa itu yang dinamakan wang sinawang ya. Orang melihat itu hanya melihat enaknya saja ya teman-teman ya. Mereka tidak melihat susahnya. Yang dilihat kalau orang ini dilihatnya enaknya aja. Padahal kita melihat orang yang sukses, orang yang kaya, orang yang banyak duit itu ya awalnya itu merintisnya itu ya luar biasa ya teman-teman ya. Itu merintis usahanya itu luar biasa. Kadang kita melihatnya itu menilainya hanya di saat dia itu pas lagi sukses, lagi jaya, itu kita melihatnya di situ. Padahal sebelum dia sukses itu ya awal dia merintisnya itu ya terseok-seok ya teman-teman ya. Terseok-seok ibarat bayi mau jalan itu ya melalui proses dulu ya. Tengkurap dulu, merangkak dulu, seperti itu ya. Belajar berdiri dulu, nggak langsung begitu lahir langsung bisa lari, itu tidak ya teman-teman ya. Hidup butuh perjuangan teman-teman. Tapi ya ada sebagian teman-teman saya itu melihat saya itu ya enak ya teman-teman ya. Melihat saya tuh enak banget nyari duit, katanya ya seperti itu. Kalau dipikir ya sama aja kita mijit orang itu ya susah gitu ya teman-teman ya. Mereka tidak melihat awalnya saya merintis ya teman-teman ya. Kita mencari konsumen, mencari pasien ya, kesana kesini, kadang tidak kenal hujan, orang pada tidur kita keluar ya, seperti itu. Cuman mereka hanya melihat hasilnya aja, hanya ngurus 1,5 jam sampai 2 jam sudah dapat segini, seperti itu ya. Kita yang kerja dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore hasilnya segini. Jadi tidak perlu membanding-bandingkan ya, tidak perlu membanding-bandingkan penghasilan kita dengan orang lain ya. Kita jadilah diri sendiri ya teman-teman, jadilah diri sendiri. Kita selalu bersyukur, syukuri apa yang kita dapat, dan kita berusaha untuk selalu menyisihkan hasil yang kita dapat ya teman-teman. Untuk selalu belajar menyisihkan hasil, karena di dalam kehidupan ini itu ada suatu biaya yang biaya tak terduga ya. Tidak selamanya kita ini sehat, tidak selamanya kita ini enak. Kadang ada kalanya kita ini susah ya teman-teman, karena susah dan senang itu hidup berdampingan ya. Kadang kita susah, kadang kita senang. Nah itu tadi yang kita pikirkan ya. Karena kita punya keluarga, kalau kita tidak menyisihkan sedikit demi sedikit ya hasil dari kita, di saat kita nanti terjebak ke dalam hal yang tidak kita inginkan dan kita membutuhkan biaya yang mungkin tidak sedikit ya, jadi kita tidak sulit lagi, kita tidak pusing lagi ya teman-teman. Karena apa? Karena kita ada simpenan ya teman-teman. Tapi kalau kita tidak bisa seperti itu ya, nanti endingnya kita yang akan susah sendiri ya teman-teman ya. Saya itu seperti itu ya teman-teman, karena saya tidak punya gaji bulanan. Nah saya ini alhamdulillah anak besar saya itu sudah kuliah ya di sini, sekarang sudah selesai semester 4. Dia ngambil jurusan teknik kimia dan kuliahnya di salah satu PTN itu di Institut Teknologi Sumatera dengan mengambil jurusan teknik kimia ya teman-teman ya. Nah itu sangat luar biasa sekali biayanya ya. Tapi alhamdulillah karena saya ini tidak
tidak punya slip gaji ya teman-teman. Saya ini tukang urut dan saya tidak punya slip gaji bulanan. Jadi saya melaporkan penghasilan saya ya dari laporan desa ya, penghasilan yang diketahui dan diketik oleh kepala desa. Jadi ya alhamdulillah saya tidak berat ya untuk biaya per semesternya anak saya ya. Tapi hariannya itu ya luar biasa ya teman-teman ya. Nah, selama anak saya sekolah juga seperti itu waktu masih SMK, apalagi anak saya SMK-nya farmasi, biayanya sangat besar sekali. Cuman kalau saya orangnya selalu ada planning ya hidupnya teman-teman, ada planning. Misalnya tahun depan anak saya naik kelas 2 SMK. Nah, memang sudah menjadi hal yang biasa kalau naik kelas itu ada daftar ulang. Kalau anak saya suruh nanya ya teman-teman, tak suruh bertanya kepada kakak kelasnya, berapa sih biaya daftar ulang. Nanti kakak kelasnya bicara nominalnya sekian. Nah, dari situ kita berpikir dalam setahun satu hari saya harus mematikan berapa gitu kan. Jadi ya kita harus pintar-pintar lah di situ ya teman-teman. Jadi di saat kita daftar ulang anak sekolah atau memasuk pendaftaran baru, itu kita sudah pikirkan sebelumnya ya teman-teman ya. Kita sudah pikirkan jauh sebelumnya, kita sisihkan sedikit-sedikit ya. Itu sangat luar biasa ya. Nah, saya bertanya kepada orang yang orang itu memang etnis Tionghoa ya, etnis Cina. Saya bertanya kepada dia karena dia berlangganan kepada saya. Nah, jawabannya pun seperti itu teman-teman. Kalau untuk prinsip ekonomi ya, saya selalu bertanya, gimana sih Enci bisa seperti ini, ibaratnya padahal Enci cuma jualan ini jualan itu kan, seperti itu kan. Nah, dia itu selalu prinsip ekonomi orang Cina itu memang saya akuin bagus sekali ya teman-teman. Misalnya dia itu dalam satu hari usaha itu dapat 10.000. Nah, dia ini matikan 50% ya teman-teman. Yang 50% itu dia untuk makan ya. Jadi 5.000-nya itu disimpan dan 5.000-nya itu untuk makan. Walaupun toh yang 5.000 untuk makan itu hanya mungkin makan dengan kecap atau makan dengan kerupuk aja ya, tapi itu dia lakukan ya teman-teman. Dan yang 5.000 ini ya mungkin dibagi-bagi ya, ini yang 1.000 untuk kepentingan sekolah, yang 1.000 untuk kepentingan yang lain, yang 1.000-nya untuk kepentingan, pokoknya intinya terperinci sekali ya teman-teman. Nah, itulah prinsip ekonomi orang Cina ya teman-teman ya. Saya sangat salut sekali, dan dia malah ya bukan menjelekkan ya, kalau dia membicarakan tentang orang-orang kita yang pribumi, orang Indonesia itu. Kalau orang Indonesia itu kalau dapat duit ya seperti itu ya, dapat sekarang ya dihabis-habisin, besoknya ya hutang lah, inilah itulah, seperti itu ya teman-teman. Tapi kalau orang Cina tidak seperti itu ya. Jadi anak yang masih kecil aja sudah dipikirkan untuk sampai ke biaya kuliah ya teman-teman. Makanya mereka itu sekolahnya bisa tinggi-tinggi, tidak seperti kita ya, mau ke jenjang kuliah aja udah keberatan ya, ngerengek ya. SMA aja udah napasnya udah setengah-setengah ya teman-teman ya, karena mahal lah, itulah inilah itu, karena ya orang bilang mahal atau bilang besar jumlahnya, masuknya kok biayanya mahal, itu karena apa? Karena kita ya tidak ada persiapan ya teman-teman ya. Kita tidak memiliki anggaran ya, kalau untuk negara itu tidak memiliki anggaran untuk pendidikan. Jadi ya kita repot sendiri ya teman-teman. Tapi kalau kita sudah anggarkan dari sebelum-sebelumnya,
itu memang enteng, walaupun mau biaya berapapun orang duitnya ada kok gitu kan ya. Jadi ya enteng-enteng sekali ya teman-teman ya. Nah teman-teman, eh, memang unik ya, memang sangat ya namanya kehidupan ya. Saya ini kalau eh, apa ya, namanya kebutuhan, kalau kita tidak perinci, kalau kita tidak anggarkan ya kita bingung sendiri ya. Tapi kalau hidup ini penuh direncana, penuh di planning, yang penting kita ini bisa konsisten ya teman-teman. Yang penting kita ini bisa konsisten ya kita akan tercapai ya. Apabila kita ingin memiliki rumah ya kita harus pikirkan sebelumnya ya teman-teman ya. Kita pikirkan sebelumnya beberapa tahun, misalnya dalam 5 tahun saya harus bangun rumah. Jadi rumahnya yang seperti apa dan nilainya sekitar berapa ya itu kita bisa kalkulasi ya, sehari harus berapa gitu ya. Ya teman-teman ya, suka duka tukang urut ya teman-teman. Jadi kembali ke suka duka tukang urut, satu ya dukanya ya seperti itu, kita banyak direndahin orang, kita banyak diremehin orang, banyak dianggap profesi yang hina lah gitulah teman-teman ya. Kadang kita sudah jawab jujur aja orang nggak percaya. Kerjaan kamu apa mas? Tukang urut. Nggak mungkin kalau tukang urut seperti itu teman-teman ya. Tapi ya memang itu sudah menjadi realita ya teman-teman ya. Itu sudah menjadi realita. Ya sukanya ya seperti itu, sukanya ya kalau untuk penghasilan berapapun hasilnya ya harus kita syukuri ya teman-teman ya. Nah sukanya ya kita bisa kenal dengan orang-orang yang tinggi ya teman-teman ya, elit-elit sampai yang konglomerat ya. Kita bisa di situ ada pesta laut ya teman-teman. Di konten saya ada pesta laut, itu salah satu pesta itu kayaknya menghabiskan sekitar uang 300-an juta ya itu teman-teman ya. Nah 300-an juta karena apa? Nah itu rombongan orang yang pemilik Hotel Mulia yang ada di Jakarta ya teman-teman ya. Yang saya ada nyanyi Goyang Mau Miri itu jam 12 malam itu belum bubar ya, orang pada mabuk semua. Tapi saya tidak mabuk ya teman-teman. Saya tidak doyan minuman alkohol karena memang nggak ada gunanya ya teman-teman ya. Itulah luar biasanya teman-teman ya, luar biasanya. Jadi karena tukang urut ini banyak mengenal instansi, berbagai instansi, misalnya saya ditangkap polisi di jalan raya ya, dilala saya ini megang Wakasat Lantas. Nah sekarang jadi Kasat Lantasnya ya, kita teleponin aja Pak tolong saya di ini nih, langsung bilang aja lepasin dulu ya, siap gitu anak buahnya ya, seperti itu ya teman-teman ya. Terus kita bisa nolong tetangga, bisa nolong kawan-kawan yang membutuhkan. Kalau kita ada linknya ya kita tolong ya. Misalnya anaknya teman masih SMA, tidak bisa bikin SIM ya, surat izin mengemudi karena apa, belum punya KTP, belum punya ini ya udah saya tolong aja sampai anaknya tidak percaya ya, karena anaknya sering kena tilang polisi ya. Saya bilang aja ya kalau saya tidak bisa bikin SIM, yang bisa bikin SIM ya di tempatnya di Polresta, saya bilang gitu kan. Cuman karena saya ada link di sana ya saya bilang aja tolong bikinin SIM ya ternyata jadi, padahal orang tuanya sudah muter-muter kemana-mana ya minta tolong bikinin SIM, gak ada yang bisa. Karena apa? Karena belum punya KTP ya teman-teman ya. Begitu saya dengar keluhan orang tuanya, karena kita ini temen ya,
uh, akhirnya ya saya tolong ya. Oke teman-teman, nah ini pasien saya ini salah satu yang kerja di BPN ya. Jadi kalau urusan sertifikasi tanah ya bisa minta tolong ke dia ya. Bahkan saya ada megang orang pusat ya, waktu itu beliau ke Lampung bersama Bapak Presiden Jokowi dan dia ketinggalan pesawat. Akhirnya dia menginap di sebuah hotel dan dia kecapean, minta urut sama saya dan dia ninggalin nomor telepon saya. Kalau ada butuh mengurus sertifikat, hubungi saya aja, nanti wilayah mana kamu, nanti saya telepon orang daerahnya. Nah seperti itulah sukanya kita jadi tukang urut ya teman-teman ya. Jadi kita banyak link, kita banyak kenal ya. Misalnya ada masalah ya, kita banyak kenal dengan pengacara ya teman-teman ya. Di kejaksaan juga kita ada. Jadi bukannya saya di sini sombong ya teman-teman, tidak ada sombong. Saya hanya memberitahu ya, namanya suka duka. Jadi linknya, sukanya tukang urut ini memang alhamdulillah bisa bergaul, bisa silaturahmi dan bisa kenal dari banyak macam instansi ya teman-teman ya. Nah ada yang dari guru, kepala sekolah, ada yang tukang bakso, ada yang pokoknya macam-macam ya teman-teman. Jadi kalau kita main ke tempat tukang bakso, kita tidak pernah beli ya teman-teman ya, kita tidak pernah bayar, gitu lewat aja suruh mampir, padahal itu langganan urut aja ya. Ya itulah teman-teman, kadang enaknya tukang urut itu seperti itu, di mana-mana dikasih makanan, dikasih kadang pulang masih dibawain oleh-oleh, masih ya intinya seperti itu teman-teman. Teman-teman mungkin tahu ya, itu Bu tidak asing lagi ya. Kadang dikasih sembako, kadang ya dikasih, kalau dapat rezeki ya lumayan, dikasih rezekinya banyak ya teman-teman ya. Nah ini sudah mau selesai nih ya ngurutnya saya ini teman-teman. Dari tadi bicara ngalor ngidul ya, keluh kesah, cerita tentang ya lika-liku hidup, suka duka menjadi seorang tukang urut ya teman-teman ya. Luar biasa sekali apa yang saya alami selama belasan tahun ini ya teman-teman. Jadi 2001 sampai 2020 cuman saya kosong hampir 2 tahun ya, 2007 sampai 2008, karena dari Jakarta saya pulang ke Lampung. Di Lampung PD saya hilang dan saya kerja lagi menjadi seorang supir, yang akhirnya saya balik lagi menjadi tukang urut ya, karena ya bukan saya ini ya, kita tidak biasa menerima gaji bulanan karena kita biasa dengan penghasilan harian ya. Kaget ya begitu 1 bulan tidak bisa apa-apa ya, tidak punya apa-apa, nunggu hasil 1 bulan, akhirnya kita sampai bisa putus merokok, putus ya, seperti itulah. Tapi ya kita selalu bersyukur, Tuhan selalu memberi kita kenikmatan yang tidak pernah terbatas ya. Selalu kita diberi sehat, itu adalah harga yang tidak ternilai. Kesehatan itu harta yang luar biasa. Dan mungkin sampai di sini suka duka sebagai tukang urut, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.